Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai zat makanan, lalu saluran dan kelenjar pencernaan makanan, serta kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum kita mulai, pasti kalian pernah bertanya-tanya, kenapa sih makhluk hidup itu perlu makan? Kenapa sih kita itu perlu minum? Terus, kenapa kita juga harus tahu zat apa yang terkandung pada makanan yang kita makan itu? Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi pertama, yaitu mengenai zat makanan. Fungsi makanan itu ada banyak ya, diantaranya seperti pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh yang telah rusak atau tua, terus pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, penghasil energi tubuh, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih zat makanan itu? Zat makanan adalah zat yang terkandung dalam sebuah makanan. Zat makanan dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, seperti vitamin dan mineral. Lalu apa saja sih zat-zat makanan itu? Nah, yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lalu makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Ada nasi, pisang, jagung, roti, umbi-umbian seperti singkong, dan masih banyak lagi. Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Dan yang kedua ada protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Makanan yang mengandung zat protein diantaranya ada telur, tahu, ikan tuna, ayam, dan masih banyak lagi. Protein memiliki banyak fungsi, diantaranya seperti sumber energi, lalu untuk sebagai zat perkembangan tubuh, untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ketiga ada lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas susun karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Contoh makanan yang mengandung lemak yaitu telur, kentang goreng, kacang, coklat, dan lain-lain. Lemak mempunyai banyak fungsi seperti untuk sumber energi, lalu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, lalu sebagai pelindung organ-organ tubuh, untuk pembangun bagian sel, dan lain-lain. Yang keempat ada mineral. Fungsi mineral bagi tubuh adalah yang pertama, untuk badan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Dan yang kedua, sebagai badan pengatur, misalnya keseimbangan, keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Mineral banyak terletak di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran sangat penting bagi tubuh untuk kesehatan mata dan tulang. Cukup untuk materi tentang zat makanan, lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan yang terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Sedangkan proses pencernaan kimiawi terjadi di dalam lambung melalui enzim-enzim. Namun, di dalam lambung tidak hanya terjadi proses pencernaan kimiawi. Di lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik ketika makanan dihaluskan oleh otot-otot lambung.
Selanjutnya ada saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk dihirup oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan dengan enzim zat cair yang berbentang mulai dari mulut sampai anus. Organ pencernaan diantaranya yang pertama ada mulut. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Lalu yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di elise sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Dan yang kelima ada usus besar. Makanan tidak dapat dicerna dari usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menuju tesis. Yang keenam ada anus, merupakan lambang tempat pembuangan tesis dari tubuh. Dan yang terakhir adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan, seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu sebagai pencerna nutrisi tubuh. Namun, meskipun begitu, bukan berarti sistem pencernaan pada tubuh manusia akan selalu aman karena adanya nutrisi yang banyak. Ada beberapa penyakit yang akan mengancam sistem pencernaan manusia. Di antaranya ada diare, gastritis, MAH, sembelit, lalu wasir, lalu apendik atau radang usus buntu, ada sariawan, lalu malnutrisi, keracunan, dan cacingan. Sekian penjelasan dari saya pribadi meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.